Kerajaan besar Majapahit ternyata punya pengaruh besar di Indramayu. Sebagaimana dicatat oleh Tom Pires, bahwa batas kerajaan Majapahit dimulai dari Sungai Cimanuk, Indramayu sekarang, hingga ke timur, hingga sampai ke Blambangan. Apa saja pengaruh Majapahit di Indramayu? Mari kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Simbol paling utama kita temukan dalam salah satu nisan di makam Selawe Desa Dermayu yang berbentuk simbol Surya Majapahit, namun tidak plek dengan Surya Majapahit dalam situs-situs Majapahit. Kita bisa temukan induk ukiran ini yang paling indah dan berbobot ya dalam nisan Kanjeng Sunan Gunung Jati, keturunannya, bahkan dalam nisan Sunan Kudus, kemudian juga Raden Kusen yang sebagai pejabat Majapahit. Nah, jadi simbol-simbol Surya Majapahit ini sebenarnya adalah akulturasi para wali songo yang seolah-olah menggantikan pemerintahan Majapahit saat itu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pemerintahan di makam Selawe Desa Dermayu, situs makam Selawe itu bisa jadi merupakan titik peradaban awal ketika Dermayu diambil alih oleh pasukan Islam. Majapahit ini memang demi menguasai perdagangan Asia Tenggara mengizinkan perwakilan utusan dagang dari Parsi, Bengal, Cina, dan lainnya untuk menghuni pesisir wilayah pantainya sehingga mudah untuk korespondensi. Nah, di situ ketika Cimanuk akhirnya diambil alih dari penguasa Sunda lama oleh pasukan Demak dan Cirebon, sebenarnya Jawanisasi ini secara tidak langsung terjadi oleh Islamisasi. Kami menemukan adanya struktur dari bangunan yang diduga bangunan era pra-Islam di dua titik, yaitu di Sambimaya dan di Sudimampir, yaitu berupa struktur batu bata yang ditemukan di persawahan. Ini membuktikan bahwa Indramayu dulu menjadi tempat persinggahan atau bahkan tempat menetapnya masyarakat Hindu-Buddha yang berhubungan erat dengan yang berkaitan dengan apakah itu keagamaan ataukah berkaitan dengan masyarakat sosialnya pada saat itu.
Terkait dengan situs Sambimaya, situs Sambimaya itu sendiri sudah dilakukan kajian secara teknis, secara delineasi bahwa luasan dari situs itu mencapai hampir 10 km persegi, di mana di sana banyak sekali titik-titik yang dicurigai sebagai bagian dari situs Sambimaya, seperti adanya temuan adanya titik batu kontol kobong. Secara bahasa ini menyerupai adalah apakah itu dulu kontol kobong merupakan menhir atau apa, karena kontol identik dengan genetial dari laki-laki, itu bisa dikaitkan dengan sebagai menhir atau sebagai yupa atau sebagai lingga di sana, seperti itu. Agak ke selatan identik seperti bangunan-bangunan tinggalan-tinggalan pada masa lalu Hindu-Buddha, itu terdapat desa yang bernama Desa Segeran. Apakah ini berkaitan dengan kolam Segaran yang sama di Trowulan? Di candi yang pernah dibangun di desa Benda ya, sebagian ada yang mengatakan bukan di Benda tetapi di desa Dadap di situ, atau Dadap itu dulu menjadi bagian dari Benda. Itu mesti di area itu ada tempat seperti balong atau danau atau sendang ya. Makanya di desa Benda itu, di samping desa Benda ada desa Sendang, karena diduga kuat dulu itu adalah sebuah sendang atau danau. Pola seperti itu bisa dilihat juga di Sambimaya. Sambimaya itu tidak jauh dari desa Benda ya, Mas Indramayu gitu. Di situ di samping desa Sambimaya itu ada desa Segeran. Nah, Segeran itu berasal dari kata segaran, bukan dari kata seger ya, tapi dari kata segara. Dari kata segara artinya apa? Tempat yang menyerupai lautan, itu saking besarnya. Nah, di situ kemudian didirikan sebuah seperti candi gitu yang dikenal dengan situs Candi Dingkel atau Candi Sambimaya, macam-macam. Saya pernah melihat di situ ya, baru terlihat strukturnya saja gitu seperti dinding. Saya pernah membaca satu artikel, kalau tidak salah tulisannya Pak Nanang Sabtono gitu. Itu, dan beliau juga menulis tentang Sambimaya ya. Kalau tidak salah itu nyambung ya. Jadi sekitar abad ke-13 atau ada abad ke-14, di situ ada bangunan. Atau tepatnya struktur ya. Tepatnya struktur di situ. Nah, menurut cerita lisan, ada sisa-sisa bangunan yang sampai saat ini bisa dijumpai. Pertama, sebelum bangunan itu berdiri, yang bagian awal dibangun itu taman. Ya kemudian sekarang menjadi namanya Tamanan. Blok Tamanan masih ada sekarang nama bloknya. Jejak arkeologisnya masih ada meskipun hampir habis tersikis abrasi. Ya. Yang kedua, waktu pembangunan candi di situ tuh membangun seperti balong atau kubangan besar, ya, yang kemudian di situ menjadi asal-usul desa Sendang. Makanya di situ ada desa Sendang. Yang ketiga, ketika candi itu baru dibangun, baru di awal-awalnya saja, konon baru pintunya saja atau bagaimana, karena macam-macam ini ya cerita lisan yang beredar di masyarakat, meskipun bukti arkeologisnya juga cukup banyak ya. Itu ada banyak sisa-sisa batu bata yang tersebar di banyak tempat di sana.